Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Gus Dur jadi oposisi Soeharto sambil menentang sektarianisme agama. Sejak memimpin PBNU, Gus Dur semakin vokal mengkritik Soeharto, mengecam sektarianisme ala Orde Baru, dan eksploitasi sentimen agama. Pada 1 Maret 1992, bertepatan dengan ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-66, digelarlah sebuah rapat akbar di Istora Senayan, Jakarta. Rapat akbar yang diprakarsai Abdurrahman Wahid selaku Ketua Umum Tanfidiyah PBNU adalah bagian dari kampanyenya untuk menantang politik sektarianisme yang saat itu mulai tumbuh. Sebelumnya, Gus Dur sudah sering mendengungkan dialog antar agama dan reformasi pemikiran Islam di berbagai forum. Kini ia ingin lebih demonstratif dengan mengundang 1 juta lebih jemaah NU. Aspirasi rapat akbar ini adalah penegasan komitmen NU terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat akbar juga hendak mendesak pelaksanaan pemilu 1992 yang bebas. Hal ini akan menjadi bukti bahwa Nahdlatul Ulama sangat menyetujui pendekatannya yang moderat dan toleran dalam menyertakan Islam dalam kegiatan masyarakat modern, tulis Greg Burton dalam biografi Gus Dur 2017 halaman 228. Tapi sayang sekali, pelaksanaan rapat akbar itu morat-marit. Izin penyelenggaraan acara baru terbit sehari sebelum tanggal perhelatan. Polisi juga menghalangi bus-bus yang membawa ribuan warga NU untuk masuk Jakarta. Penghalangan macam itu juga terjadi di Jawa Timur. Akibatnya, hanya sekitar 150-200 ribuan massa yang dapat hadir di Istora Senayan. Burton menyebut semua itu dilakukan atas perintah Soeharto. Presiden Indonesia kedua itu rupanya risau dengan penggalangan massa oleh Gus Dur. Dia tak bisa begitu saja melarang deklarasi dukungan terhadap Pancasila. Tetapi, mobilisasi 1 juta lebih massa di ibu kota bukanlah sesuatu yang menggembirakan baginya. Gus Dur kecewa berat gara-gara penggembosan itu. Ia merasa Nahdlatul Ulama tak diberi kesempatan menunjukkan visi Islam Indonesia yang moderat dan anti-sektarianisme. Maka sebelum berganti hari, Gus Dur menulis surat bernada geram kepada Soeharto. Gus Dur seakan-akan memberi peringatan kepada Soeharto akan bahaya sektarianisme terhadap Pancasila dan kelangsungan negara. Dengan mencegah Nahdlatul Ulama mendapatkan legitimasi penuh atas pandangannya, tanggung jawab untuk mengorientasikan gerakan agama di Indonesia sekarang pindah ke tangan pemerintah. Jika pemerintah gagal, maka dalam waktu 10 tahun kekuatan mereka yang tidak menerima ideologi nasional akan tumbuh dan akan mengancam Republik Indonesia serta Pancasila. Jika kecenderungan ini berlangsung terus-menerus, suatu negara Islam akan menggantikan negara yang kita punya sekarang. Demikian tulis Gus Dur. Soeharto barangkali tak mengira Gus Dur akan menyatakan langsung kekecewaannya dengan nada sekeras itu. Bahkan internal Nahdlatul Ulama sendiri dibikin pusing oleh ulah Gus Dur yang menyerempet bahaya. Soeharto sampai perlu mengirim menantunya Prabowo Subianto untuk menyampaikan pesan khusus kepada Gus Dur. Prabowo memperingatkan Gus Dur agar tidak ikut campur dalam urusan politik. Seandainya Gus Dur berkeinginan untuk berkecimpung di dunia politik, maka ia harus menyetujui dipilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya. Tulis Burton halaman 230. Soeharto punya alasan sangat kuat untuk khawatir pada langkah-langkah Gus Dur. Hingga saat itu, Nahdlatul Ulama telah memiliki 30 hingga 40 juta jemaah. Jaringan sosialnya juga yang paling luas setelah ABRI.
jelas akan sulit meredam sumber daya sebesar itu jika mereka dimobilisasi. Meski demikian, rezim Soeharto mulanya menyambut baik terpilihnya Gus Dur menjadi Ketua Umum Tanfidiyah PBNU dalam Muktamar NU ke-27 pada 1984. Rezim yang alergi pada gerakan Islam politik ini melihat Gus Dur sebagai seorang muslim moderat. Terlebih, Nahdlatul Ulama telah pula menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Keputusan NU untuk kembali pada Kitoh 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan juga menenangkan Soeharto. Keputusan ini kemudian diikuti pula oleh keluarnya NU dari P3 yang didominasi politikus Islam modernis. Keputusan-keputusan itu membuat NU dipandang sebagai ormas yang akomodatif terhadap pemerintah. Dengan cara seperti ini pula, ditambah dengan terjalinnya hubungan baik antara tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, khususnya yang tidak berkiprah di P3, dengan pemerintah, maka pada periode pertama kepemimpinan Gus Dur tak ada ketegangan dan konflik berarti dengan pemerintah. Tulis Laude Ida dan Tantowi Johari dalam Gus Dur, Keberhasilan dan Kenestapaan, terbit 1999, halaman 125. Dengan hubungan baik itu misalnya terwujud ketika Gus Dur direkrut sebagai Manggala Nasional, indoktrinator resmi Pancasila, tak lama setelah Muktamar 1984. Usai pemilu 1987, Gus Dur juga dilantik menjadi anggota MPR RI mewakili Golkar. Namun begitu bukan berarti hubungan itu mulus-mulus saja. Meski sudah menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Dur tetaplah seorang aktivis demokrasi dengan komitmen pada kemanusiaan dan pluralisme yang tebal. Ia tetap lantang mengkritik ketika sejumlah masalah terkait proyek pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah terkuak ke publik. Banyak pihak mengkritik proyek yang didanai Bank Dunia itu karena dinilai merusak lingkungan. Proyek itu juga diwarnai penyitaan dan penggusuran tanah warga. Belum lagi persoalan ganti rugi lahan yang tak adil, yang rentan direpresi rezim. Gus Dur menyarankan agar organisasi non-pemerintah untuk menulis surat kepada Bank Dunia dan memberikan kepadanya garis besar rasa prihatin mereka dan meminta agar ia menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola proyek-proyek seperti itu. Tulis Burton, halaman 189. Karena kritiknya ini, Gus Dur sampai dipanggil menghadap Soeharto dan dituntut minta maaf. Tak hanya Soeharto yang panas kuping, langkah Gus Dur itu juga bikin ketar-ketir internal PBNU. Sejak itu, Soeharto mulai sadar bahwa Gus Dur bukanlah seorang pembebek yang mudah dikendalikan. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.